Strategi maritim Indonesia kembali jadi sorotan. Media Thailand menilai, puluhan ribu pulau di Nusantara bisa menjadi kekuatan pertahanan yang luar biasa. Perbandingan F-16, Gripen, Rafale, hingga anggaran pertahanan pun ikut dibahas. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Thailand terhadap kekuatan militer Indonesia? Mari kita bedah bersama. Dan seperti inilah komentar orang Thailand. Emang nggak salah Indonesia disebut kakak besar di ASEAN. Kelas banget. Pernah lihat meme di mana gitu lupa. Tapi isinya ngebandingin TNI AU sama negara di game Ace Combat. Soalnya si abang satu ini hobi borong pesawat tempur dari hampir semua pabrikan. Benar nggak sih katanya Indonesia mau numpang markas atau maritim pesawat tempurnya di Thailand? Indonesia itu emang lebih cocok pakai F-16 atau pesawat buatan Amerika yang mesin ganda dan tangki bahan bakarnya besar. Karena mereka punya banyak pulau, radius terbangnya harus jauh. Beda sama kita Thailand yang cukup pakai Gripen. Karena jangkauan tempur kita lebih dekat dan fokus di perbatasan saja. Wilayah Indonesia luas banget, jadi butuh pesawat yang bisa terbang lebih lama. Kalau jumlah pangkalan udara sedikit, memang butuh pesawat besar bermesin ganda. Tapi kalau pakai prinsip penyebaran pangkalan yang banyak dan merata, pakai pesawat mesin tunggal pun sudah cukup. Lihat saja Swedia. Mereka punya pulau lebih banyak dari Indonesia, tapi tetap bisa pakai pesawat mesin tunggal. Jadi semuanya balik lagi ke strategi dan taktik tempur masing-masing negara. Sistem Swedia sama Indonesia itu beda jauh. Bisa saja meniru cara Swedia, tapi syaratnya kita harus menguasai teknologinya sendiri. Indonesia punya anggaran yang terbatas, jadi mereka harus pilih opsi yang paling worth it atau efisien dulu. Tapi kalau sistemnya sudah sebagus Swedia, di masa depan hal itu sangat mungkin terjadi. Wah, nggak ada yang bisa ngalahin kebijakan partai politik di Thailand deh. Ubah tank jadi traktor, kapal perang jadi kapal nelayan, senjata jadi pembalut. Sampai markas militer pun jadi tempat pembuangan sampah. Orang Bangkok kasih suara penuh di semua distrik. Pemilu depan kayaknya bakal sapu bersih suara dan jadi pemerintah. Nanti nggak bakal ada lagi tentara. Nggak perlu pusing kayak Indonesia. Jenius banget pokoknya. Rencana strategis gaya orang kaya banget nih. Saya nggak pernah dengar tuh Indonesia ngomong nomor satu di ASEAN. Mereka malah pernah bantu Thailand kok. Masih aja mau ngajak ribut mereka. Jangan deh. Dikeroyok aja mereka nggak bakal tumbang. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Mereka pernah bantu kirim amunisi meriam. Pas stok di gudang kita habis waktu perang lawan Vietnam dulu. Jangan dibandingin deh. Mau dari segi ekonomi atau politik. Satu-satunya sektor yang mungkin kita masih bisa saingan cuman militer. Selebihnya jangan dibandingin. Thailand itu bukan pusat dunia. Dan Indonesia jadi nomor satu di ASEAN itu ada alasannya. Inilah orang Thailand, suka ngaco kalau ngomong. Masa cuman karena Kamboja kalah sama Thailand, terus Indonesia juga harus kalah? Kita harus terima kenyataan dong. Terkadang orang-orang, jangan pamer kebodohan deh. Indonesia itu unggul dari kita dalam segala hal. Angkatan Udara Indonesia punya pesawat tempur dari hampir semua pabrikan di dunia ini. Jangan kebanyakan berhayal deh. Thailand nggak sengeri itu. Palingan lawan Vietnam saja kita udah kewalahan. Apalagi mau dibandingin sama Indonesia. Jauh banget. Nggak usah dibanding-bandingin deh. Lebih baik jangan menciptakan musuh. Indonesia itu sahabat sejati yang sudah tulus sama kita sejak lama sekali. Sebelum merendahkan orang lain, tolong cek dulu datanya yang akurat. Soal agama, agama Buddha itu asalnya dari India dan Nepal, bukan Thailand. Dan perlu diingat, Indonesia punya Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia dari zaman dulu. Soal nomor satu, saat ini Indonesia adalah abang jago dengan ekonomi tertinggi di ASEAN. Dan satu-satunya negara di kawasan ini yang jadi anggota G20. Soal militer, peringkat dunia mereka juga nggak kalah sama kita. Pakai sentimen agama buat merendahkan negara tetangga, itu cuma menunjukkan pikiran sempit. Dan malah bikin musuh buat negara sendiri. Pola pikir rasis kayak gini nih yang sebenarnya jauh lebih bahaya dari apapun. Bangun dong. Udara, Indonesia sudah borong 42 unit Rafale versi terbaru. Sedangkan Thailand kita masih pakai F-16 model lama. Laut, mereka sudah punya 4 kapal selam yang siap operasi. Sementara punya kita masih nggak jelas nasibnya. Bahkan mereka sudah bisa bikin kapal perang sendiri. Anggaran pertahanan mereka itu raksasa, hampir 5 kali lipat dari anggaran kita. Kalau ngomongin soal nomor satu di ASEAN, Indonesia itu punya senjata yang banyak, tentara yang banyak, dan rakyat yang melimpah. Wilayah negaranya pun sangat luas, dengan populasi mencapai 280 juta jiwa. Itu benar-benar skala yang besar banget. Kalau pakai gaya atau strategi kayak gitu, ya harus pakai Gripen,
Emang dari awal dia didesain buat tujuan itu. Jadi inilah fakta dan komentar yang beredar dari Thailand tentang Indonesia. Bukan soal siapa paling kuat, tapi bagaimana strategi, teknologi, dan visi jangka panjang menentukan arah masa depan. Indonesia dan Thailand sejatinya adalah sahabat lama di ASEAN. Persaingan itu wajar, tapi saling menghormati itu jauh lebih penting. Menurut kalian, apakah Indonesia memang layak disebut nomor satu di ASEAN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kita akan terus bahas isu-isu panas di Asia Tenggara berikutnya.